Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Selasa 27 Desember 2022, bersama saya Pompe Sinulinga. Dan untuk berita pertama datang dari lanjutan sidang Verdi Sambo. Pihak pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali hadirkan saksi untuk meringankan dalam lanjutan sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Kali ini sidang menghadirkan ahli hukum pidana Elwi Daniel. Dalam persidangan, Elwi sampaikan sejumlah hal terkait perkara pembunuhan berencana yang didakwakan pada Verdi Sambo CS. Yang dibahas dalam persidangan antara lain soal motif, keterlibatan para terdakwa hingga definisi pembunuhan berencana itu sendiri. Dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Dan untuk berita kedua datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, prediksi akan ada hujan badai dahsyat di wilayah Jabodetabek esok hari atau tanggal 28 Desember 2022. Hal tersebut bermula dari cuitan peneliti BRIN, Dr. Herma Yuliastini mengimbau warga Jabodetabek bersiap dengan hujan ekstrim dan badai. Menurutnya, ada 2 badai yang akan mengarah ke darat dari Samudra India dan Laut Jawa yang dampaknya akan terasa di wilayah Jabodetabek. Sejumlah pihak pun telah bersiap dan merespon potensi tersebut, termasuk pihak Pemprov DKI Jakarta yang menyarankan kantor memperbolehkan karyawannya bekerja dari rumah. Malam hari, kemudian besok dari pagi begitu ya, badai itu akan semakin meningkat begitu ya, dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir dari barat dan dari selatan, dan masuk ke daratnya itu juga diikuti oleh penguatan angin baratan atau westerly bars. Dan selain itu juga ada angin dari utara yang dari Laut Jawa. Sehingga ada 2 suplai hujan atau 2 suplai badai yang besok akan terakumulasi di kawasan Jabodetabek tersebut, begitu ya. Dan untuk berita terakhir datang dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Semat Baret Merah dan Brevet Kebanggaan Pasukan Elit Kopassus. Kapolri dan Panglima TNI usai di Semat Baret Merah Kopassus menyatakan bahwa sinergitas antara TNI dan Polri tak lagi bisa diragukan. Bahkan dalam momen tersebut, Kapolri menyebut bahwa siapapun musuh TNI berarti itu juga musuh Polri. Polri dan TNI berkomitmen terus akan solid dalam menjaga bangsa dan negara dari ancaman apapun. Siapa yang menjadi musuh TNI itu juga musuh Polri. Siapa yang menjadi sahabat TNI itu adalah sahabat Polri. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompe Sinulinga pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe YouTube Kompas TV.